Surabaya Ultras World. Let's go to Indonesia. Jakarta masih pagi macam hari raya. Mobil bagus beratur banyak orang kaya. Kota dengan segudang tipu terbedaya. Breakfast roti pakai serikaya. Aku tak kaya tapi cukup berbahaya. Tak di hutan tapi ku buas macam serigala. Jakarta dengan 1000 keluh kesah. Orang datang dengan mimpi mau megah. Pilih jadi musisi atau karyawan. Coba untuk survive, banyak duit, banyak kawan. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Mimpimu tinggi jatuh coba bangkit. Mereka selalu remehkan seperti aku tak bisa. Aku maju pakai tanganku bukan tangan mereka. Langit yang cerah ku membuka mata. Merasakan sinar di Jakarta. Bertanya, bilakah ku bisa wujudkan mimpiku jadi nyata. Langit yang cerah. Hey, Surabaya, kota pahlawan, takkan terlupa. Disinilah kami berada. Jiwa-jiwa pahlawan bermental baja. Hey, Surabaya, kota kenangan, takkan terlupa. Disinilah kami terlahir, takkan gentar nyali kami tetap ada. Surabaya kota gagah berani, maju tak gentar karena kami punya nyali. Selangkah maju tak pernah pikir mati. Jiwa berani sudah jadi tradisi. Perjuangan kami takkan pernah berhenti. Amunisi tetap terisi dan selalu terkendali. Jangan coba-coba kau bikin onar. Tanpa pikir panjang kami datang bongkar. Green Coast selalu di depan. Pukul mental wannabe lari ketakutan. Tunjukkan wajahmu jangan hanya jadi pecundang. Semua yang dilakukan hanyalah jadi bumerang. Buat para kalian otak-otak udah. Ya kita ini bonek si baju lijo. Sifat kita liar tapi kita tidak bego. Tertantang untuk maju tapi anti lego. Keberanian kita cukup ciutkan mental para algojo. Hey Surabaya, kota pahlawan, takkan terlupa. Disinilah kami berada. Jiwa-jiwa pahlawan bermental baja. Hey Surabaya, kota kenangan, takkan terlupa. Disinilah kami terlahir, takkan gentar nyali kami tetap ada. Saat ini Surabaya akan melawan, tak akan mundur meskipun banyak serangan. Salam satu nyali, mari kita bergabung. Kecoh sana, kecoh sini, libas tanpa umpan lambung. Lempar batu sembunyi tangan. Surabaya number one. Junjung tinggi kedamaian. Tunjukkan pada mereka kita masih berjabat tangan. Beda suku dan agama tak jadi perbedaan. Sebarkan teror di setiap sudut kota. Kau hilangkan nyawa orang-orang yang tak berdosa. Hey hey, ini kota Surabaya, boom. Tak perlu kasar dengan sikapmu yang membabi buta. Di sini kami selalu mendukungmu. Di dalam stadion kita bersaudara. Satu cita dukung Persebaya. Semangat membara, bernyanyi bersama. Demi sebuah asa jadi juara. Terbanglah tinggi, kau di angkasa. Tunjukkan pada semua mata dunia. Surabaya pun juga punya kebanggaan. Green Force Persebaya, emosi jiwaku.
Welcome Ultras World. This time we've traveled across half the globe to present a country to you that we've always wanted to show you. And here we are. We finally made it to Indonesia. We're going to portray the country's supporters and give you some insights into the big local passion and the unique mentality in times that are far from normal. Indonesia's football is still under the heavy impression of the events in October 22, when the second biggest disaster in football history, with at least 135 deaths and hundreds of injured, took place. Selamat datang di episode pertama serial kami Ultras World in Indonesia. Penantian pertama kami adalah Surabaya di Jawa Timur, dengan supporter terkenal mereka yang disebut Bonek. Selain datang ke laga kandang Persebaya melawan Sleman, kami juga ingin berbincang dengan beberapa anggota Green Note 27. So we're here with two members of Green Note 27. To start with, could you introduce your group quickly? Bisakah kamu memperkenalkan grupmu secara singkat? Oke, selamat malam. Green Note adalah sebuah nama kultur yang ada di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tepatnya di sebelah sisi utara, di belakang gawang sisi utara. Green Note mungkin kalau historinya itu semenjak 2011 adanya dualisme federasi dan dualisme kompetisi, termasuk Persebaya waktu itu di cloning ada Persebaya 1927 yang kita akui sampai sekarang dan yang original, dan ada Persebaya yang mungkin kita anggap mereka palsu. Awalnya kita melawan federasi saat itu karena gimana pun federasi waktu itu mematikan Persebaya yang notabene kita anggap itu bagian dari asli atau perjuangan kita untuk mendukung Persebaya yang asli itu. Mungkin jadi. Okay, we are Green Note Tribun. We have many division in there, like choreography division, media division, and everything. Are there any subgroups or sections of Green Note 27? Actually, we have original cultures like Bonek. We said Bonek because Bonek is some culture, and then we have another culture like casual, ultras, and then hooligan also. So the Bonek, that expression first was used in the 80s. Can you tell me more about this name Bonek? What does this name mean? Where does it come from? And how were the supporters viewed at that time? Bonek dimulai dari tahun 80-an kan. Bagaimana sih kemudian penamaan awalnya dan bagaimana kemudian pada akhirnya Bonek itu dilihat sebagai suatu kelompok supporter? Waktu itu mungkin tahun 80-an ya, dengan awal mulanya itu seorang tokoh media Surabaya, Miskan waktu itu melakukan away atau memberangkatkan supporternya Persebaya. Waktu itu belum ada Bonek. Mereka berani menyalter bus, pesawat, kereta, memberangkatkan supporter yang jaraknya dari kota Surabaya ke Jakarta yang 700 km itu yang belum pernah ada sebelumnya. Dianggap pemberani, padahal waktu itu alat transportasi memang terbatas waktu itu, dan dibuktikan waktu itu sama media waktu itu Jawa Pos dengan karikaturnya tokoh kepala Dasmanap, istilahnya kepala dengan logat teriak, itu mengindikasikan kita teriak berani untuk berangkat away mendukung Persebaya waktu itu. Itu awalnya sekitar tahun 87 waktu itu, kalau nggak salah saya
masih pelajar ya, ikut serta ke UEDES itu ke Jakarta. We've heard that in the 80s, when this Bonek movement started, that most Indonesian supporters took their inspiration from the Barra Bravas in Latin America. And we've also heard that this changed around the year of 2011, and also you changed your style around that time. Now there are many styles in your stand from what we've heard. Can you tell us something about that? Yeah, in 2018, Bonek take the culture from America Latin, Barra Bravas, because many players from there come to play here, and then they put effect for supporter, how to support, how to sing, it's like that. And then in 2011 we changed our culture, like how to support like ultras, because internet effect come to Indonesia, it's like that. Ya, Sebetulnya Greenot itu sebuah rumah ya, mewadahi macam-macam kultur atau passion. Di antaranya ada kultur ultras yang diadopsi oleh teman-teman sebagian, mungkin paling banyak ya yang ada di utara, yang ada Greenot, ada hooligan juga, ada casual, dan ada mungkin kultur dari Indonesia sendiri, yaitu mania, bonek mania itu. Tapi itu menjadikan satu kesatuan yang dimana menjadikan suatu Greenot itu menjadi lebih besar, bukan karena kita mengunggulkan salah satu passion itu sendiri. Jadi ultras, hooligan, casual atau mania atau mungkin ada Barra Bravas itu menjadi satu kesatuan untuk mensupport Persebaya melalui wadah Greenot Tribune. And there are many different clubs in Java. So Java is a big island. I think around 150 million people live here, and there's so many clubs. You're going away in Java a lot. Can you tell me, how is it going away here, especially related to rivalries? And are there also some friends, or are there only enemies? Ketika kita away, kita mengorganisir siapa yang berani untuk tandang ke rival. Kalau di Malang, kita silent. Di Kanjuruhan kita silent, memang itu resiko kalau ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita ke kandang lain selain rival Malang ini, fan-fan aja, kita mengorganisir semua elemen dari teman-teman, kita mengakomodir teman-teman dengan naik bus atau dengan naik kereta, lalu ada yang naik pesawat, itu kita berangkatkan tapi terorganisir. Misalkan kalau ada kejadian di suatu tempat atau di stadion mana, mungkin ada supporter lain yang mungkin mau recok ya atau mau melawan kita siap. Waktu itu kejadian mungkin Piala Presiden di Jalan Harupat, walaupun kita tandang, kita berani di rumahnya orang, apapun yang terjadi resiko kita tanggung bersama, kita fight. We have good relationship to all Indonesian supporters except Arema. Okay, now Arema, it's your biggest rivalry, the East Java Derby. How did that rivalry emerge? Is there a special story behind it, apart from two cities being close to each other? And can you tell me some incidences that happened between the two groups of supporters, home and away? bagaimana sih kemudian rivalitas antara Persebaya dan Arema itu dimulai, dan apakah ada alasan dibaliknya? Dan yang kedua, apakah sejauh ini antara rivalitas tersebut menimbulkan insiden? Jika ada insiden seperti apa sih yang telah terjadi? Mungkin ya awal-awal rivalitas dengan Arema, kalau saya sih bukan rivalitas, kecemburuan sosial dari pihak Malang karena supporter Surabaya waktu itu diakui, sedangkan
Arema barusan lahir tahun 87, kita udah away ke Jakarta, away kemana, sedangkan Arema barusan lahir. Mungkin rivalitas itu diawali dengan konflik-konflik di dunia industri musik, di pertunjukan rock waktu itu, mungkin musik, mungkin teman-teman dari Malang tawuran di Surabaya tawuran ke Malang, masalah musik bukan masalah bola. Tapi setelah kejadian lama-lama merasa Malang belum mampu menyaingi kota Surabaya karena dari sana itu daerah pinggiran atau pelosok. Kalau nggak salah waktu itu Persebaya main ke Malang. Seorang pemain Persebaya yang masih di dalam bus, waktu itu Nur Kiman, dilempar oleh supporter Malang sampai cacat seumur hidup, buta, kena lemparan buta, membuat supporter Surabaya marah sampai waktu itu saling untuk menyatukan, mendamaikan supporter kedua belah pihak ini susah. Sampai saat ini pun susah. Sampai institusi polisi membuat kesepakatan dipertemukan selama saat ini antara kedua supporter dilarang mengunjungi Persebaya atau boneknya, dilarang ke Malang. Aremanianya dilarang untuk away ke Surabaya. Itu kita hormati sampai saat ini. Mungkin kasus yang paling sampai besar itu tragedi di Blitar, mungkin ada yang di Sragen, banyak sebetulnya sampai ada korban jiwa, ada yang meninggal dead gitu. Mungkin itu yang bisa Let's move on to talk about the PSSI, the Indonesian Football Federation. There have been certain, let's say, cases of corruption, or people claimed that there is a lot of corruption, and Persebaya has been affected by PSSI's politics. In the year of 2011, a new league was formed by a billionaire called Arifin Panigoro, and this led to the formation of some new clubs. One of them was a new version of Persebaya Surabaya with the exact same name, which left the fans that wanted to keep their own club, their old club, without a team to support. What can you tell me about the events of 2011? How did you fight that situation? What did you do about it? And what were the results of all that? Mungkin tahun 2011 itu tahun yang mungkin sangat suram bagi sepak bola Indonesia dengan Nurdin Halid. Kalau saya bilang waktu itu kita melakukan reformasi sepak bola itu 2011 itu melakukan perjuangan. Dibilang Nurdin Halid waktu itu jancuk. Kalau dibilang saya itu Nurdin Halid waktu itu jancuk karena melakukan mengkloni Persebaya dengan Persebaya yang lain. Sedangkan Persebaya yang kita akui ditampung oleh seorang Arifin Panigoro waktu itu. Memang federasi ini tidak lepas dari semua permasalahan, mulai dari korupsi yang sampai saat ini mulai terakhir ya, zamannya Ibul, keuangan apapun itu belum bisa diaudit. Bantuan dari FIFA, bantuan dari penyelenggaraan turnamen apapun sampai sekarang belum diaudit, belum bisa diaudit karena nggak ada uangnya. Dan PSSI federasi ini sebagai batu loncatan untuk jenjang politik. Seorang ketum Erick Thohir atau Ibul kok bisa kampanye membawa sepak bola seorang yang calonnya ini sepak bola akan lebih baik, padahal itu bullshit. Sepak bola harus lepas dari dunia politik itu. Tapi jauhkan sepak bola dari dunia politik, jauhkan sepak bola dari korupsi. Kalau di UEFA mafia, federasi PSSI juga mafia.
Sebenarnya kita prihatin, menyesal atas tragedi Kanjuruhan di Malang, di mana saat itu supporter Persibaya bonek tidak ikut away. Menyaksikan tragedi itu di layar sosial media, kita sangat prihatin. Kita waktu itu mau menjemput kemenangan, saat itu kita gagalkan, mau menjemput tim, kita gagalkan di batas kota. Dengan melihat banyaknya korban jiwa yang sampai 135 orang itu tidak sebanding dengan kemenangan apa yang diraih oleh Persebaya saat itu. Ini kemanusiaan, kita prihatin. Kita sebagai sama manusia, walaupun dia itu rival, tapi kita masih punya hati nurani. Tidak sepantasnya kemenangan ini mengorbankan jiwa-jiwa yang tanpa berdosa. Sepak bola harus sehat dan apapun hasilnya harus diterima. Yang saya sangat sayangkan saat itu, supporter yang invasi lapangan, kenapa tidak diproses sampai saat ini? Negara udah membentuk tim ad hoc waktu itu untuk menangani kasus Kanjuruhan, tapi saat ini supporter yang melakukan invasi, yang awal mulai supporter invasi itu tidak ada yang diproses secara hukum. Itu. So how do you think this event will change the future of Indonesian supporters? What effects will it have for you and other groups around the country? Supporter harus lebih dewasa, lebih mau menerima apapun kondisinya. Timnya terpuruk, timnya di atas, harus bisa menerima dengan kondisi apapun. Jangan bisa menerima kondisi di atas menangnya tapi nggak mau lihat kekalahannya. Harus dewasa. Kita supporter Indonesia harus berani melakukan hal-hal yang inovatif. Apapun kita harus sesama supporter. Kalau terjadi hal-hal yang di luar kemanusiaan kayak Kanjuruhan, kita harus berani mengutuk. Untuk ke depan, kita sering komunikasi dengan supporter pasca Kanjuruhan itu. Kita mulai duduk bareng dengan Jakarta yang dianggap rivalitas klasik saat ini. Kita mulai merangkul teman-teman supporter Indonesia. Saya harap ke depan lebih baiklah sepak bola Indonesia dengan supporter. Let's hope the best for you and for all other supporters, all other fans around the country. Do you have any message to the Ultras world? For me, keeping ultras and doing your best. Talking about the game today, we were impressed by the atmosphere. It was a great display of the typical Bonek passion you can see online, you can read about. How do you feel about the game today? Kita merasa senang ya, Bonek merasa senang dengan hasil pertandingan hari ini. Persebaya bisa mengalahkan PSS Sleman. Masih euforia karena kita lama tidak pernah menangkan pertandingan. We're so very happy because we met our brothers from Sleman, and then we can meet together, we can drink together, everything is together because we have a good relationship for Sleman fans. That's it. Salam satu nyali, Wani, Green Note is our home.